selamat jalan. Mereka semua adalah orang tua anak-anak, dan Saib adalah harapan terakhir mereka menghadapi perjalanan berbahaya yang tidak diketahui di depan. Saib mempersiapkan diri dengan perlengkapan yang lengkap, memimpin rombongan yang cepat menghilang dalam badai salju. Untuk menghemat waktu, Saib memilih untuk menyeberangi gunung. Namun, kejadian tak terduga terjadi. Tiba-tiba kereta luncur tak terkendali meluncur ke depan. Saib sudah tak bisa melihat jelas karena badai salju. Tidak bisa melihat jalan di depan sama sekali. Untungnya, pada saat kritis, Togo berhasil menghentikan kereta luncur saat hampir jatuh dari tebing. Namun karena efek inersia, anjing di belakang sama sekali tidak bisa menghentikan laju. Hampir saja jatuh ke jurang dalam. Saib cepat mengeluarkan beliung es untuk menghentikan kereta luncur. Namun tidak berhasil sama sekali. Malah dia sendiri terpental keluar. Tiba-tiba terdengar suara keras. Akhirnya kereta luncur berhenti dalam jarak kurang dari 1 meter. Ternyata situasinya semakin berbahaya. Saib memerintahkan Togo untuk segera memanjat ke atas. Togo mendengar dan dengan hati-hati mundur beberapa langkah. Kemudian ia berbalik dan berusaha sekuat tenaga untuk melaju ke atas. Namun, teman-temannya sudah ketakutan dan kehilangan akal. Mereka berdesakan dan sama sekali tidak berani bergerak. Tidak peduli seberapa keras Togo berusaha. Ia sulit menarik seluruh tim hanya dengan kekuatan sendiri. Cakar-cakarnya sudah berdarah. Di bawah dorongan Saibu, Togo berjuang keras untuk menarik, sambil terus meminta teman-temannya untuk perlahan-lahan menyesuaikan arah. Dengan susah payah, ia memanjat satu langkah demi satu langkah. Setelah usaha Togo yang terus-menerus, akhirnya ia berhasil menarik kereta salju kembali dari tepi jurang. Saib akhirnya bisa menghela napas lega. Togo terus-menerus mencium Saib, menghiburnya agar tidak takut. Saat itu Saib baru menyadari, cakar Togo masih berdarah. Meskipun ia terluka parah, juga tidak pernah terpikir untuk menyerah pada tim. Sebelum gelap, mereka akhirnya tiba di pos terdekat. Petugas dengan cepat membantu Togo merawat lukanya. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan. Karena sebelumnya mereka menghabiskan terlalu banyak waktu, maka, Sep memutuskan untuk mengambil jalan pintas lagi. Namun, tidak lama setelah itu, permukaan es di sekitar tiba-tiba retak. Suara ledakan membuat anjing-anjing panik. Bahkan Togo juga belum pernah melihat pemandangan seperti ini. Melihat ke sekeliling dengan cemas, Sep dengan cepat menghibur anjing-anjing. Jangan lupa bahwa kita adalah juara setiap tahun. Tidak ada kesulitan yang bisa mengalahkan kita. Ayo semangat, anjing-anjing yang baik. Dengan dorongan dari Sep, anjing-anjing perlahan-lahan mendapatkan kembali kepercayaan diri. Tanpa ragu, mereka berlari ke depan. Segera, kisah keberanian mereka muncul di surat kabar. Semua orang sangat khawatir tentang keselamatan Sep dan anjing-anjingnya. Demi menghindari gosip, wali kota memutuskan untuk mengirim tim lain untuk menjemput Saipu. Segera selesaikan misi pengawalan serum. Saipu saat itu sama sekali tidak tahu. Karena perjalanan panjang, dia sudah sangat lelah. Saat melewati